Jadi saya ini orang Papua. Di sana TKP. Perempuan aktivis Papua tewas mengenaskan di tangan KKB. Melansir dari Oke News, Polda Papua masih mendalami dugaan kasus pembunuhan aktivis perempuan Michelle Kurisidoga, yang tewas dibunuh secara sadis oleh teroris kelompok kriminal bersenjata KKB. Polisi melakukan investigasi untuk mengusut kasus tersebut dan berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang disebarkan oleh KKB melalui media sosial. Kami telah melakukan penyelidikan yang teliti untuk mengungkap kebenaran dari informasi ini, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam keterangannya dikutip Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Beni juga meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan resmi kepolisian sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Dia berharap masyarakat tidak terprovokasi. Kami mengajak seluruh masyarakat di Papua dan masyarakat luas untuk tidak terprovokasi propaganda oleh berita yang belum terbukti kebenarannya, ujarnya. Mari kita bersama-sama menunggu hasil penyelidikan yang akan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai insiden ini, tutup Beni. Sekadar diketahui, Michelle Kurisidoga tewas dieksekusi saat perjalanan dalam misi kemanusiaan untuk membantu pengungsi di Nduga. Dia juga cucu dari kepala suku Silo. Namun KKB menuduhnya sebagai mata-mata. Dalam video yang beredar tampak awalnya dia diinterogasi lalu dieksekusi secara keji. Video pembunuhannya pun disebarkan ke media sosial hingga viral. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Johannes Parinusa mengatakan, TNI tidak pernah menjadikan orang asli Papua (OAP) sebagai agen atau mata-mata. Tidak ada keterlibatan korban Michelle Kurisidoga yang tewas dibunuh KKB Papua dalam bidang intelijen TNI. Pimpinan TPNPB-OPM sebut Indonesia tidak berhak memerdekakan Papua. Dia hanya satpam Amerika. Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut juga kelompok kriminal bersenjata KKB, masih terus menyuarakan kemerdekaan Papua. Bahkan sampai melakukan penyanderaan pilot Susi Air beberapa bulan lalu hingga saat ini. Penyanderaan Kapten Pilot Philips Max Martin merupakan salah satu usaha dari TPNPB OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Akan tetapi pihak TPNPB OPM juga mengakui bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekakan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa. Hal tersebut diungkapkan oleh Yefri P. Bomanak mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekakan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa di atas tanah Papua. Menurut Yefri yang merupakan Ketua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, dua negara yang memegang peranan penting di tanah Papua adalah Amerika dan Belanda. Hal ini tidak lepas dari sumber daya alam Papua yang salah satunya adalah emas. Buktinya sudah sangat jelas bahwa Freeport bukan hanya Indonesia saja yang kontrol saat ini. Mulai dari 2021 Inalum menyatakan bahwa dia kontrol dengan pembagian 51% tetapi angka nominal daripada 51% tersebut tidak jelas dan sesungguhnya 90% masih dikuasai oleh Amerika. Jelas Yefri. Yefri menambahkan bahwa terdapat 24 kroni-kroni Amerika dan yang terjadi pertanyaan besar saat ini apakah Indonesia mau terus diperalat oleh Amerika untuk melakukan banyak dosa di atas tanah Papua? Atau tetap menjadi satpam Amerika? Tambah Yefri. Menurut Yefri saat ini Amerika secara sembunyi-sembunyi di belakang mendesain semua strategi untuk mencuri semua kekayaan ekonomi dengan mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia. Dalam wawancara di channel YouTube Paradoks Papua, Yefri mengungkapkan bahwa pencurian besar-besaran dengan mesin-mesin raksasa yang bekerja-kerja siang malam di tanah Papua. Bahkan mereka menghancurkan tempat-tempat sakral dan kudus serta sumber kehidupan orang Papua dihancurkan. Dalam kesempatan itu Ketua OPM TPNPB juga menyinggung Resolusi 2504. Di mana resolusi ini tidak akan lahir jika tidak adanya penentuan pendapat rakyat yang disebut dengan PPRA 69.
Resolusi 2504 ini juga tak lepas dari New York Agreement, yang mana saat itu pemerintah Indonesia memiliki tekanan politik sebagai negara Indonesia baru saja merdeka. New York Agreement itu ditandatangani sepihak oleh pemerintah Indonesia atas inisiatif Amerika karena memiliki kepentingan atas Freeport di Papua. Hal ini dikarenakan saat itu Indonesia betul-betul membutuhkan banyak uang untuk membangun Indonesia, sehingga Soekarno harus melakukan pendekatan ekonomi finansial dengan Amerika. Dalam kesempatan itu Yefri juga menyinggung bahwa pihaknya tetap konsisten dalam perundingan untuk pembebasan pilot Philips Martin. Meskipun demikian Yefri juga mengakui ada pihak-pihak baik eksternal maupun internal yang mencoba untuk mengagalkan negosiasi pembebasan pilot Susi Air tersebut. Sayangnya Yefri tidak mengungkapkan kondisi dari pilot Susi Air yang telah ditawan sejak awal tahun 2023. KKB tembak 3 warga sipil termasuk ASN diduga hingga tewas. Melansir dari antara kelompok kriminal bersenjata KKB, dilaporkan menyerang dan menembak 3 orang warga sipil hingga tewas di Kampung Yasoma Jalan Batas Batu Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu 16/8. Menjelang tanggal 17 Agustus kelompok kriminal bersenjata atau disebut sebagai KKB Papua makin gencar melakukan aksi terornya terhadap warga sipil seperti dilansir dari antara pada hari Rabu tanggal 16 kemarin kelompok kriminal bersenjata kembali memakan korban jiwa yakni 3 warga sipil. Dari 3 korban penembakan itu, 2 diantaranya aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Nduga. Kapolres Nduga Kompol Fej Parapaga kepada Antara Kamis pagi mengakui adanya insiden penembakan terhadap 3 orang warga sipil dan jenazahnya sudah berada di Kenyam. Tak puas dengan aksi menembaknya KKB juga menganiaya para korban hingga mengalami luka-luka di tubuhnya yang berawal saat truk yang ditumpangi dibakar KKB, Rabu 16/8 malam. Aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi ketiga korban Kamis dini hari sekitar pukul 0:04 waktu Indonesia Timur dan membawa ke Puskesmas Kenyam, kata Kompol Fej. Adapun identitas ketiga korban yakni Samsul Ahmad 25 Stependi Diwai ASN dan Michael Rumaropen ASN.